Halo, selamat malam. Eh, Selamat datang di channel Manfaat, teman-teman sekalian. Hari ini kita melanjutkan satu topik yang paling membuat seseorang bisa berhasil di dalam menjalankan usaha TNC, yaitu ini teman-teman. Nih, drip. Oke. Jadi kita ulas lagi, kenapa sih begitu pentingnya dream itu dalam menjalankan usaha TNC. Yang pertama, dan beberapa hal lain sudah disampaikan di video sebelumnya tentang impian yang membahas tentang spesifik, ya, spesifik. Yang kedua ini juga akan tetap dalam topik impian, tetapi dalam hal yang berbeda. Cuman saya sampaikan lagi kenapa kok penting banget gitu ya. Kenapa penting banget? Karena bisnis ini bisnis Anda pribadi. Bisnis Anda pribadi, karena ini bisnis Anda pribadi, tidak akan ada yang marah-marahin Anda, tidak akan ada yang nunjuk-nunjuk, tidak ada yang nyuruh-nyuruh. Ini betul-betul murni usaha Anda sendiri. Jadi kalau tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada impian yang dalam, hasrat yang sangat dalam, ya Anda pasti akan mudah berhenti. Nah, itulah makanya kenapa sangat dibutuhkan impian. Hal lain juga kenapa impian ini penting, karena teman-teman ketika sebelum menjalankan usaha TNC ataupun sesudah menjalankan usaha TNC, akan ada masa-masa yang namanya zona nyaman. Zona nyaman. Mungkin saat ini Anda sudah nyaman di pekerjaannya, penghasilannya sudah bagus, ya. Pokoknya Anda sudah berada di titik zona nyaman yang membuat Anda jadi enak gitu. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki impian, maka zona nyaman itu akan dipertahankan. Zona nyaman itu akan dipertahankan karena tidak memiliki impian, tidak memiliki suatu keterdesakan. Jadi kalau teman-teman memiliki impian yang jelas, seperti yang kita bahas di video sebelumnya dan dilanjutkan dengan video ini nanti dan beberapa video ke depan, itu teman-teman akan bisa dan berani meninggalkan namanya zona nyaman. Jadi comfort zone itu bisa teman-teman tinggalkan kalau sudah punya dream. Jadi di video ini saya ingatkan kenapa sih kita harus punya dream. Itu tadi satu, ini bisnis Anda sendiri. Yang kedua, supaya bisa meninggalkan comfort zone-nya, bisa meninggalkan zonanya. Karena terus terang aja, dalam menjalankan satu hal baru, apapun itu, entah di bidang olahraga, entah di bidang rohani, entah di bidang usaha, ketika menjalankan sesuatu itu pasti nggak nyaman. Dan karena nggak nyaman itulah makanya orang jarang yang mau melakukan hal baru gitu, karena nggak nyaman memang. Nah, tetapi kalau Anda memiliki dream, memiliki impian, maka Anda bisa keluar dari comfort zone atau zona nyaman tadi. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kami anjurkan untuk membuat 20 daftar yang paling teman-teman inginkan selama 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan itu tulislah 20 hal yang paling Anda inginkan. Jadi Anda nanti bisa membuat daftar seperti ini. Nah, ini 20 hal yang teman-teman inginkan selama 5 tahun yang akan datang. Ditulis di sini 20 hal. Apa aja ditulis ya. Baik hal rohani, baik hal pengembangan diri, baik hal materi, silahkan ditulis 20. Oke. Nah, mungkin masih ada yang perlu teman-teman cantumkan, silahkan ditambahi. Ini teman-teman, ini saya ditambahi lagi. Ya. Sampai berapa, Pak? Ya terserah teman-teman, seberapa maunya. Bebas saja. Karena ini impian teman-teman sendiri, jadi bebas saja menulis berapapun. Tapi yang penting adalah ditulis, ya, ditulis. Oke. Selanjutnya
syarat atau kode syarat dari impian yang kedua kemarin kan di video sebelumnya saya sudah sampaikan syarat dari impian yang bisa tercapai itu adalah spesifik, ya kan? Di video sebelumnya spesifik. Nah, di video yang ini saya akan sampaikan bahwa syarat impian membuat impian itu adalah measurement. Measurement itu artinya terukur, bisa diukur. Jadi teman-teman dalam membuat impian itu harus terukur. Jadi tidak boleh abu-abu. Terukur itu Pak maksudnya gimana? Maksudnya begini. Teman-teman misalnya ingin bikin rumah. Jadi rumah itu harus jelas. Ya. Jelas dalam hal baik ukuran-ukurannya, rencana mau dibuat di mana, itu semua jelas. Jadi terukur. Jadi sampai berapa kamarnya pun teman-teman harus cantumkan, tuliskan di buku impian ini. Jadi karena saya sering ketemu beberapa kawan, bro kalau misalnya pengen bikin rumah seperti apa gitu, jawabannya ya yang enak lapak. Jadi yang enak lapak itu nggak bisa ditangkap oleh bawah sadar kita. Padahal pekerjaan membuat impian itu adalah pekerjaan yang melibatkan bawah sadar. Kalau yang enak lapak itu nggak bisa ditangkap oleh bawah sadar kita. Bawah sadar kita baru bisa menangkap kalau itu jelas, harus terukur gitu. Jadi misalnya saya pengen bikin rumah yang ukurannya misalnya 10x20, halamannya sekian luas, seperti itu. Jadi harus terukur teman-teman. Jadi angkanya jelas. Karena saya sering juga nanya, Pak kalau misalnya punya tabungan, pengennya punya tabungan berapa? Gitu. Oh yang banyak lah mas. Gitu. Jadi yang banyak mas itu nggak terukur teman-teman. Jadi harus terukur dalam hal impiannya itu. Jadi impian itu sebenarnya kan teman-teman kan itu kan kualitatif kan, tapi kita harus bisa kuantitatifkan, bisa kuantitatifkan, bisa diangkakan gitu. Sebab kalau hanya kualitatif aja itu bawah sadar kita nggak bisa menangkap, dan kalau bawah sadar kita nggak bisa menangkap, maka bawah sadar kita nggak cukup kuat untuk menyuruh kita meninggalkan comfort zone tadi, zona nyaman tadi. Makanya teman-teman, impian itu harus terukur ya. Teman-teman sekalian, ke depan kami akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan impian ini, karena ini yang menentukan 95% sukses Anda. Dan apa itu impian yang terukur, di video lain juga akan kami sampaikan ya. Jadi teman-teman, di topik ini adalah buatlah impian yang terukur. Kalau di video sebelumnya kami menyampaikan tentang buatlah impian yang spesifik. Kalau di sini syaratnya adalah impian itu juga harus terukur, selain spesifik juga terukur. Nah, di video yang akan datang teman-teman, kami akan sampaikan suatu impian itu harus attainable. Attainable itu artinya masuk akal untuk diraih gitu. Masuk akal untuk diraih. Jadi seperti apa sih impian yang syaratnya itu yang bisa masuk akal untuk diraih, itu nanti teman-teman bisa saksikan di video yang akan datang. Terima kasih. Selamat menemukan impian Anda, karena impian itu adalah masa depan Anda sendiri, dan Anda yang menggambarnya, dan Anda yang bentuk masa depan Anda sendiri. Sukses selalu.